Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu menampakkan diri kepada ke-11 murid. Padahal muridnya Yesus ada 12 dan ini sisa 11. Satu kemana? Satu kemana satu? Dalam jalan. Satu itu adalah Yudas. Ngapain Yudas? Sesudah mengkhianati Yesus, Yudas terus ngapain? Bunuh diri. Ada rasul yang bunuh diri. Orang yang begitu dekat dengan Yesus lebih dari 3 tahun, tetapi ternyata berakhirnya adalah bunuh diri. Ada 11 yang memang ada yang berkhianat, ada yang malu, ada yang takut, ada yang berangasan, ada yang pemberani. Seperti Thomas itu yang lain pada sembunyi, takut, malu karena Yesus ternyata kok mati begitu caranya. Tapi Thomas tidak mau sembunyi, dia jalan-jalan kemana saja, merasakan bagaimana rasanya malu dan merasakan bagaimana rasanya takut. Dia menghadapi rasa takut, rasa malu, dicerca orang, dibully. Itu Thomas, dia nggak sembunyi. Memang kadang hidup kita itu seperti itu. Yudas kenapa tidak mampu melanjutkan hidupnya? Karena menganggap kegagalan adalah kesalahan, adalah akhir dari segala-galanya. Maka sesudah dia merasa keliru, merasa bahwa dia telah salah menafsir siapa Yesus, dikira Yesus itu adalah pahlawan yang hebat, pembawa mukjizat dan keajaiban, maka musuh sebanyak apapun akan dibungkam, lalu Yesus akan tampil sebagai pahlawan. Ternyata bleset. Sampai-sampai Yudas itu sudah melihat ini peluang bisnis besar, sehingga nanti bisa kehebatannya Yesus bisa dijual. Maka ditawarkan, toh tidak akan mati, toh tidak akan bisa ditangkap, toh tidak akan bisa dibunuh. Maka Yudas menjual Yesus kepada imam-imam besar supaya nanti efeknya akan jauh lebih hebat. Maka nanti Yesus akan ditangkap dan lolos menjadi pahlawan, lalu kita untung dapat duit. Tapi ternyata bleset. Kekeliruan ini yang membuat Yudas tidak bisa move on, tidak bisa lagi melihat hidup. Lalu dia mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Para rasul 11 yang lain ternyata tidak mengambil jalan seperti Yudas. Dia mengambil jalan untuk terus menjalani hidup, melewati seluruh peristiwa bersama-sama dengan yang lain di dalam kekompakan, di dalam solidaritas, di dalam kerukunan, di dalam paguyuban. Dan akhirnya Yesus yang bangkit itu menampakkan kepada mereka, dan mereka mendapatkan sebuah asupan cas baru untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan kabar sukacita. Nanti akhirnya para murid ini ada yang lapis kedua, ada Paulus, ada nanti juga ada Matias yang menggantikan Yudas, ada juga yang nanti Filemon, ada Apolos, ada macam-macam. Mereka ini lapisan kedua yang juga mengalami panggilan
yang istimewa ini, melewati kekecewaan, melewati rasa malu, melewati keminderan, dan melewati rasa takut. Saudara-saudari, hari ini kita memperingati Santo Paulus. Saya ingat sekitar bulan Februari awal, waktu saya di Kalimantan dan Romo Budiono sedang di Roma. Waktu itu saya menghubungi dia, Romo Budiono. Moga-moga masih ingat. Saya tanya, ini yang belajar khusus kitab suci di Roma, Paulus yang tadinya dia adalah anggota Front Pembela Yahudi, begitu marah, hidupnya sungguh-sungguh dikuasai oleh kebencian yang sangat besar. Dia benci apapun yang berbau nama Yesus, dia benci. Maka dia mencari surat SIM, surat izin membunuh, kepada imam besar di Yerusalem. Tolong aku diberi izin untuk menangkap, mengejar, menangkap, dan membunuh. Lalu dia dapat surat izin itu. Tetapi setelah pegang surat izin, ternyata dia ketika lewat akan menuju ke Damaskus, ke Damsyik, ada kerumunan orang yang seperti dirinya, dikuasai oleh marah dan benci, membuat lingkaran, dan dia nengok, ini ada apa? Oh, ternyata di tengah lingkaran itu ada orang yang namanya Stefanus. Stefanus ini sedang dirajam, dilempari batu, karena Stefanus adalah pengikutnya Yesus. Lalu Paulus nengok, dan di titik itulah Paulus terperangah. Mengapa ada orang yang dirajam, dilempari batu, diludahi, dibenci, dibuli, disiksa, tetapi wajahnya bercahaya, tersenyum, memandang ke langit, dan berdoa minta pengampunan bagi yang menyiksa dia. Stefanus membuat Paulus terbelalak. Kemarahan, kebencian sekarang berjumpa dengan pengampunan dan kasih. Dan itulah yang saya tanyakan ke Romo Budiono. Apakah itu yang menyebabkan Paulus ketika berjalan mengalami blank spot dalam jiwanya itu? Matanya kabur, gak bisa melihat lagi. Dia menjadi seperti terpelanting di jalan dan mengalami sebuah vision. Ternyata cahaya yang memancar dari wajahnya Stefanus itulah yang menguasai, menerangi dirinya dan menampilkan, menghadirkan, menjadi kendaraan bagi Yesus yang hadir secara khusus kepada Paulus. Paulus, Paulus, kenapa kamu kok begitu dikuasai kebencian? Kalau saya terjemahkan ya, mengapa kamu menyiksa aku? Bukan hanya menyiksa, mengapa membiarkan dirimu dikuasai oleh kebencian? Mengapa membiarkan dirimu menjadi beriman kepada kemarahan? Mengapa Allah yang adalah kasih kalah dengan kemarahanmu itu? Kenapa? Terus siapa kamu? Aku adalah Yesus yang kamu benci. Disitulah Paulus akhirnya, singkat kata, mengalami pertobatan. Kalau saya tanyakan ke Romo Budiono, saya ingat jawaban Romo Budiono waktu itu. Bisa saja seperti itu Romo, hanya saja teksnya di kitab suci nggak ada. Sehingga dalam ilmu tafsir sah-sah saja menafsirkan seperti itu, tetapi untuk bukti tekstualnya itu sulit untuk
ditemukan, tapi bahwa ini bisa ditemukan di dalam kontemplasi, ditemukan di dalam renungan ketika kita mengunyah firman. Bapak Ibu, saudara-saudari, hati-hati kalau kita membenci orang. Nanti kita akan diubah oleh orang yang membenci. Kalau kita mau loh ya. Bisa saja kita seperti Yudas nggak mau diubah. Tetapi kalau kita ini sangat membenci seseorang, maka kita sebenarnya sedang dikuasai oleh orang itu. Demikian juga kalau kita mencintai orang, maka kita juga akan dikuasai oleh cinta. Maka ini yang disebut orang Jawa dulu, yang kakek saya mengajarkan sejak kecil, itu yang disebut dengan alam cokro manggilingan. Jadi kalau budaya Hindu daerah Ceto sana itu ini yang disebut dengan hukum alam yang namanya karma. Kalau kita membenci, maka besarnya kebencian itulah yang akan tertimpa kepada kita sendiri. Tapi kalau kita mencintai, maka besarnya cinta, pengorbanan yang kita keluarkan, kita utus pergi keluar, maka disitulah yang juga akan datang. Kalau orang mencintai, maka dia pasti akan mengalami cinta. Meskipun harus memanggul salib, tapi di balik salib akan tetap menemukan cinta. Tapi kalau kita membenci, meskipun menemukan surga sekalipun, maka di balik surga itu adalah kebencian. Hari ini kita diajak oleh pertobatan Santo Paulus, kita juga diajak mengubah cara pandang kita. Dari kita yang masuk ke dalam sibuk dengan urusan diri sendiri. Orang yang marah itu kan orang yang sibuk dengan diri sendiri. Orang yang marah itu sebenarnya tidak sibuk dengan orang lain sebenarnya. Tetapi sebenarnya itu adalah cerminan kemarahan terhadap diri sendiri. Ada sesuatu yang belum dibereskan di dalam dirinya. Nah, kalau terus kita sibuk, saya sering kali memakai perumpamaan. Kalau dulu waktu kecil main-main di sini, jadi saya dengan mungkin Lek Narni, Lek Mur, Lek Harni, Lek Widodo, ya keliling sini, itu kadang-kadang keterlaluan kadang nakalnya itu. Kadang telak lencung, tahu tai ayam bukan yang kering dan warna putih, tetapi yang cair warna hijau. Tidak usah ditayangkan. Yang baunya paling menyengat. Kadang-kadang itu kita bungkus dengan debu, sehingga bisa kita ambil, tangan kita nggak kena apa-apa, tapi kita lemparkan ke orang, itu bisa langsung nempel di baju. Kita sering dalam hidup akan terus bertemu seperti itu. Tetapi ada dua jenis orang. Satu orang itu adalah nangis, marah, tapi lalu sesudah itu dia pergi ke pancuran, ke air, lalu dicuci. Dan sesudah dicuci, bau itu hilang. Lalu dia bermain lagi. Tapi ada jenis orang yang dilempar begitu, marah, dan lalu tidak mau dicuci. Dia pengen menyimpan itu terus, bahkan di dalam itu dipotong kalau perlu, kainnya itu dipotong, yang bekasnya lencong itu tadi dipotong, disimpan, digembol kemana saja. Dan itulah orang yang dikuasai oleh kemarahan dan kebencian. Sebenarnya yang rugi bukan orang yang kita marahi, orang yang kita benci. Sebenarnya yang bodoh adalah kita sendiri, karena menyimpan lencong di dalam saku kita sendiri. Maka kita tidak pernah damai, tidak pernah tenang. Dan ujung dari ketidakdamaian
ujung dari kemarahan, ujung dari rasa malu, minder, takut, kecewa, ujungnya apa? Tidak ada harapan. Kalau ujung nggak ada harapan itu terus diopeni, ujungnya adalah bunuh. Pada hari ini kita belajar siapa Yudas yang bunuh diri dan siapa Paulus yang pergi kemana saja untuk mewartakan sukacita. Paulus adalah orang yang dulunya jahat, yang dulunya gagal, yang dulunya penuh kebencian, tetapi mau diubah oleh Tuhan dan sadar move on. Lalu dia pergi dan bayangkan ada kekuatan besar yang menyertai Paulus. Paulus itu nanti yang benar berapa meter jauhnya dia berjalan ya. Itu sekitar 30.000 kilometer dia berjalan kaki, pergi ke kota-kota kemana saja hanya untuk memberi kesaksian. Aku ini orang yang telah dikuasai oleh orang yang dulu aku benci, yaitu Yesus. Maka dia pergi kemana saja dan penuh kekuatan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya juga hendak berterima kasih kepada paduan suara umat Stasi Sining, Rambe, Ngawi, panitia Tabisan. Saya bayangkan, melihat saja capek. Bagaimana mereka bekerja, berkorban, izin kantor untuk menyiapkan semuanya. Energi dari mana itu? Kekuatan dari mana itu? Ada satu jawaban bagi saya, cinta. Saya merasa bersyukur karena saya jadi alat cinta. Sebenarnya cinta itu adalah cinta kepada Tuhan, cinta kepada gereja yang sudah dulu 1 tahun 2 bulan berdoa mohon uskup dan kok belum dikabulkan. Lalu tanggal 29 Oktober lalu diumumkan. Saya kira kekuatan cinta itulah yang membuat energi yang sungguh luar biasa itu. Semoga kita semua tidak pernah merasa rugi kalau banyak berkorban karena kita mengasihi orang lain. Banyak berkorban karena mengasihi masyarakat. Banyak berkorban karena mengasihi Tuhan. Karena itulah energi terbesar kehidupan kita yang membuat kita melampaui maut, yang membuat kita mempunyai kekuatan Tuhan sendiri. Cinta, karena Allah Tuhan adalah kasih. Semoga Anda semua datang ke atas gunung ini pasti juga susah payah. Romo Karnan itu sampai panik dengan acara ini. Ngeri. Yang jelas kalau ada apa-apa, penanggung jawab utama Romo Karnan. Yo ibumu ngendikannya sederhana, tapi gak ngitung itu efek dari sederhana. Kamu ngomong ya sederhana, tapi cekelane iPhone. Iya, tapi dibalik itu sebenarnya cintanya Romo Karnan kepada saya. Sehingga datang sampai akhirnya ibu saya lapor, Romo Karnan memang sampai jam 8 bengi nih gitu. Itu apa? Cinta. Semoga kita semua seperti yang saya jadikan moto di dalam tabisan kemarin, mencintai seperti Kristus telah mencintai, mengampuni seperti Kristus telah mengampuni, mengasihi seperti Kristus telah mengasihi, berkorban seperti Kristus telah berkorban. Semoga kita semua dikuatkan oleh
kasih dan pengampunan itu. Tuhan memberkati. Amin.